Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah tapi ingkang jawab salam kula sekedhik. Kula ulangi, mugi-mugi yang menjawab salam kula pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezekine lancar sedaya. Saged tumindak haji lan umroh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul kurama wal fudala ingkang sangat kula mulyakaken para alim, para ulama, wabil khusus para sederek kula samudayane putra putri Abah Haji Alawi rahimahullah wa jami'a ahli baiti. Ingkang mugi-mugi kula hadir niat sowan sebab riyin ke tempat menika abah kula menika sering ngajak kula teng mriki. Sak mantune Sunan Giri tasih zaman naik mikrolet. Kula supe mikrolet napa? Lek. Sakimut kula karena niku siang nggih. Terus enten gundukan-gundukan pasir, batu-batu putih alam ngoten. Terus enten pepohonan. Tapi tunggu sebelah pundi niku sekitar tahun 91, 92, 93. Sak mantuni menika kula terus mondok. Sampun mondok abah kula pecah. Maka sampun dangu boten ten mriki. Terus dalu menika kula niatkan menyambung kembali silaturahim abah kula dengan Abah Haji Alawi ingkang boten lepat menika mindoan. Napa mindoan napa telonan. Napa bane telonan Jawa niku. Menawi medunten saka poh duka telopo Pak Poh. Niku medunten. Menawi Jawi napa Pak? Min telu. Yang pundi Pak min? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula doakan para sederek kula saking Bani Haji Alawi ingkang tasih gesang mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Rezeki rezeki ingkang halal lan berkah. Amin. Supados kula kali panjenengan tetap khidmah baik untuk umat, baik juga untuk siapapun yang kula kali panjenengan saged maringi kemanfaatan. Monggo selawatan dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kula menyampaikan setunggal riwayat dari seorang tabi'in bernama Bilal bin Sa'ad. Ngapunten sedaya putrane Abah Alawi kula boten tepat kecuali Ustaz Zaini. Tapi alhamdulillah dawuhipun beliau sedaya sederek wonten 7
insyaallah nanti menika saged terjalin malih silaturahim. Enten setunggal riwayat Bilal bin Sa'ad menika dawuh berkata, ya ahlal khulud innakum lam tukhlaqu lil fana. Wahai manusia yang oleh Allah diciptakan untuk abadi, kulo kali panjenengan makhluk Allah yang bernama manusia ini diciptakan untuk bukan tiada, bukan. Innakum tukhlaquna lil abad, innama khuliqtum lil abad. Allah menciptakan manusia menika untuk tetap terus ada. Walakinnakum tunqaluna min darin ila dar. Hanya saja menungso menika mengalami perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Pertama riyin kulo kali panjenengan oleh Allah diciptakan di alam ruh. Dan bundi Pak, di alam ruh. Semerep panggenane ten pundi alam ruh menika? Dalam sami kula nggih sami dereng semerep menika. Alam ruh niku di mana tempatnya, prosesnya bagaimana? Bahkan kedokteran dereng enten, dokter spesialis ruh dereng enten. Lalu dari alam ruh kemudian oleh Allah dipindahkan ke alam kandungan. Ini alam kandungan sampun semerep napa boten? Niki sampun enten ilmune dokter spesialis kandungan pun wonten. Kula nggih pun hafal. Kenapa? Istri kula alhamdulillah hamil 5 kali, manak nggih 5 kali. Terus bojo kula menika manakan. Enten hadis khairun nisa al-walud. Saapi-api yang istri niku ingkang manakan. Tapi lebih baik lagi adalah seorang suami ingkang jalukan. Nggih napa boten, Pak? Nek boten jaluk mateng napa boten? Boten. Jaluk? Boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki skecone Jawi napa Madura niki? Napa campur? Kula ulangi terus niki realitas ini. Istri kula niku setiap hamil kula semerep tanda-tanda. Begitu nangis setelah subuh berarti mateng. Kok sakit? Nggih. Karena ketika menggunakan tes kehamilan begitu positif niku nangis. Kula tanda niki pun 3-4 kali tuh. Napa kok nangis isu-isu? Kula mateng. Loh, ada suaminya kok nangis. Insya Allah kula tanggung jawab dunia akhirat. Istri kula sanggup. Saya menangis bukan karena hamil dengan panjenengan. Terus napa? Boten kuat omongan itu napa? Mateng maneh. Niku kranten riyen ten Kapas Baru, Pak. Kapas Baru niku nek ten Surabaya. Niku blok M. Blok Madura. Ngandopo, ngandopo. Niku udah dirasa-rasan dia. Tapi insya Allah beri boten. Betul sekali lagi, kulo kali panjenengan begitu berada di alam kandungan ibu kita, saat kemudian istri kita sedang dalam keadaan hamil, sebenarnya sedang ada proses kehidupan alam yang kedua. Yang ketiga, Allah dawuh wonten Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sejatosipun yang mengeluarkan kula kali panjenengan dari alam kandungan menuju ke alam raya dunia ini. Kula tanda berarti saat menika panjenengan hidup di alam dunia, proses kehidupan ingkang kaping pinten? Yang ketiga, dulu di alam ruh pernah kula kali panjenengan ada kehidupan, tetapi tidak sadar. Ketika Allah pindahkan ke alam kandungan, enten proses kehidupan berikut. Saat menika kula kali panjenengan berada di alam dunia. Waktu ini proses kehidupan ingkang kaping papat terjadi. Terjadi alam kubur, alam barzakh. Panjenengan yakin bahwa pasti masuk ke alam barzakh bahwa
Nopo bukti? Bukti ini menika ketika di dalam syariat agama Islam saat ziarah kubur itu hukum syariat mengucapkan salam. Saudara, panjenengan pasti sering ziarah kubur nopo? Pasti. Sami nek beberapa itu. Cuma ranten tiang sepak kulo menika meninggalnya di Malang, kulo nek ziarah kubur ke Malang. Mertua niku wafatnya di Madura, maka kulo ziarahnya ke Madura. Sepindah balik, ada satu hadis menurut saya kali nanti sebab wau apa namanya toju meloloh prosesnya Madura. Nopo Pak toju meloloh dulu. Lugur tok wau. Terus bukan. Enten sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid kali Al-Istidkar yang dikutip kalian Imam Al-Ghazali wonten teng kitab Ihya. Nabi jauh berkata, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu inda illa sta'nasa bihi wa radda 'alaihi hatta yaqul." Tidak ada seorang pun yang berziarah ke makam keluarganya. Kalau orang tuanya yang telah mendahului lalu ziarah ke makam orang tuanya, ada saudara kandungnya yang wafat lalu ziarah ke makam kakaknya, atau mungkin ada tetangga teman yang lain sebagainya yang sampun wafat terlebih dahulu, lalu ziarah duduk di dekatnya di alam kubur itu, mereka senang dengan kedatangan itu. Ilas tak nasabi, mereka senang terhibur. Oh, ini yang datang adalah anak saya, ini yang datang adalah cucu saya, semeret itu. Ini yang datang adalah keponakan saya, semeret. Bahkan andaikan yang meninggal itu terlebih dahulu adalah suaminya, ketika diziarahi oleh istrinya setelah iddah, ditulis ini istri saya, atau istrinya yang telah wafat terlebih dahulu, disebut oh ini suami saya, yang ternyata ketika ziarah setelah hari ke-7 ternyata kasih piambaan, begitu kemudian ziarah setelah 40 hari, suamiku bersama dengan siapa di dekatnya kok pakai tubuh, itu kita intensin dan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata sing mesum iki nopo iki wae. Nopo enten kebahagiaan tersendiri iki wae. Monggo salatan nggih. Ilahi sallimil ummah minal afat wa min hammi wa min hummah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yakin sampun jelas teng hadis menika, mereka yang di alam kubur ada kehidupan. Bahkan mereka yang di alam kubur itu bisa merasakan senang ketika ada di antara keluarga yang ziarah kepadanya. Kemudian niki enten di zaman Rasulullah, enten seorang sahabat niki mati. Ya Rasulullah, inna ummi matat uftutilat nafsuha. Nabi, ibu kula wafat dalam keadaan mendadak Nabi. Walam tusi, dan beliau tidak sempat berwasiat. Apakah ketika kula berhadiah ataupun bersedekah kepada orang lain kemudian ibu saya mendapatkan pahala? Nabi menjawab, na'am, iya. Terus karena mereka di alam kubur menika enten kehidupan, maka ketika kula kali panjenengan di dunia
sering dan rajin bersedekah atas nama almarhum, atas nama almarhumah, pahala menikah sampai ke alam kubur dan mereka menerima pahalanya. Nek niki hadisnya Bukhari. Oleh karena itu, apakah kalau sahabat melakukan, apakah Nabi juga melakukan? Sabi. Kalau Nabi yang bersedekah atas nama orang yang telah wafat, niku enten tentang hadis riwayat Imam Muslim. Niki yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Niki kok tegang sedoyo niki nopo niki Pak? Dalam nopo keranten bahas kuburan terus garai tegang sedoyo? Dalam nopo panjenengan minum jamu keranten sak dari pengawasan? Nek munjuk jamu niku Pak, nopo malih jamu kuat niku makin dalu. Nek panjenengan munjuk jamu kuatnya sebelum pengajian, tegangnya kan pengajian. Oke, kulo tanya. Makhluk lemah itu tiang jalan atau tiang istri? Makhluk lemah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Apa buktinya? Yang minum jamu kuat kan ternyata laki-laki. Berarti sanes perempuan makhluk lemah mereka. Nabi niki yang menceritakan adalah Sayyidah Aisyah. Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim menikah kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah idza dzabaha syata qala, kalau Nabi menyembelih kambing, karena dalam kondisi Nabi berkemampuan, kalau Nabi menyembelih kambing maka Nabi niki jauh, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, hantarkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Ternyata Rasulullah piyambak Nabi menikah sering beliau ketika memiliki daharan yang kemudian daharan itu diantarkan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah, yang diturut para ulama kemudian riwayat ini ditafsirkan dengan sebuah kesimpulan nopo at-tasadduq 'anil mayyit bit-ta'am, bersedekah atas nama orang yang sudah wafat dalam bentuk daharan. Temurikinan nopo namanya Pak? Sedekah atas nama almarhum dalam bentuk daharan namanya nopo? Nek temuriki berkah. Bahasa Arab itu at-tasadduq 'anil mayyit bit-ta'am. Temuriki nopo? Berkah. Itu singkat. Makanya paling boten kulo kali panjenengan mari daharan itu. Mari daharan. Kulo abah kulo menikah wafat di bulan Ramadan. Hampir setiap Ramadan akhir kulo kali panjenengan, kulo dengan keluarga niku ngundang santri. Sak mampu ni keluarga. Nek Rasulullah niki mampu dengan kambing kulo kali panjenengan, kalau tidak mampu ya jangan memaksa. Kalau tidak mampu kambing di bawahnya nopo ayam. Tidak mampu ayam mendapat malih. Nopo telur tidak, tapi iris cilik-cilik. Insya Allah kedua. Atau terkadang ini kulo nanti menggunakan soto tapi sih bukan asli Pak. Soto murah meriah. Nopo menikah? Mie soto Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terpenting ten mereka sebagaimana ten hadis ini, nopo yang kulo kali panjenengan mampu lalu bersedekah atas nama orang yang sudah wafat, Nabi sampun ngawalaken iki. Lalu kata Sayyidah Khadijah, saya tanya kepada Nabi, kenapa panjenengan yang selalu diingat oleh panjenengan adalah Khadijah? Nabi tahu, inni qad ruziktu hubbaha. Kulo sampun teramat mencintai terhadap Khadijah. Rupini tanda kecintaan orang yang masih hidup untuk keluarganya yang sudah wafat, menikah adalah dengan cara mengingat-ingat. Lalu nopo yang memiliki kemampuan disedekahkan. Niki Pak yang menjadi dalilnya haul. Niki yang menjadi riwayat bagaimana kulo kali panjenengan ketika rawuh dan Jombang, para kiai menghauli para ulamanya setiap tahun
Gemiki sumber hadisnya. Ketika panjenengan rawuh ke pondok Sidogi, ke pondok Lirboyo, ke pondok Demangan Madura, dan sekian pesantren yang lain, mereka menikah mengamalkan haul untuk orang tuanya para kiai, para muassis, atau yang tidak punya pesantren sekalipun, termasuk misalnya kerabat dan lain sebagainya. Justru nih bentuk kecintaan kula kali panjenengan kepada almarhum menika adalah mengumpulkan orang-orang untuk kemudian turut serta mendoakan terhadap mereka yang telah mendahului kula kali panjenengan sedaya. Fahimtum? Nek ningali manduk-manduk niki manduk-manduk napa niki Pak? Dalu kok manduk-manduk niku maknane kali Pak. Nek boten understand berarti sampun ngantuk niki panjenengan. Nuwun sewu biasanya teng mriki ngantos jam pinten Pak? 11. Jarang gerang Pak kalau dua. Saking mriki teng griya kula niku perkiraan 1 jam lebih Pak. Nek jam kalih kula saking mriki nggih pun mengkuwer bojo kula. Nek jenengan saya sekeco celak niku. Jam pinten? Pun 1 jam niki Pak. Kok semerap 1/2 jam? Sikil kula begini. Benar sampurap mikir masalah. Tetes pindah malih. Ten hadis menika Rasulullah mengamalkan yang namanya dzikra haulil marhum, mengingat-ingat kembali keluarga yang sudah wafat. Nopo yang kula kali panjenengan mampu, lalu kula kali panjenengan sekali lagi bersedekah atas nama almarhum. Niki Pak, boten namung ten Indonesia Pak. Kalau panjenengan pernah ke Mekah, di situ ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, murid-muridnya Sayyid Muhammad. Ikan paling sepuh itu diantaranya Kiai Ihya itu John Malam. Kan Gresik ini kata beberapa muridnya Sayyid Muhammad ini kok kata enten malih pondok Dalwa, para habaib itu Dalwa. Hampir setiap pertengahan Ramadan niku murid-muridnya Sayyid Pak ngeholi Sayyid Muhammad. Dan ternyata ten Mekah putra beliau Sayyid Ahmad Safi Pak menghauli ayahanda beliau. Niku ten Mekah. Ketika kemudian panjenengan sedikit bergeser Pak, ada yang namanya di Suriah. Riyen enten seorang ulama besar bernama Syekh Ramadan Al-Buti. Ngantos sakniki murid-muridnya Syekh Ramadan Al-Buti niku ngahauli beliau. Kalau ini tidak terlalu lama, enten haulnya pengarang Rotibul pengarang Maulid Habsyi Habib Alwi Al-Habsyi. Ten Yaman niku dihauli Pak. Ten Solo cucu beliau Habib Anis juga dihauli. Nek Indonesia kali Yaman Pak, jangan dianggap terlalu jauh perbedaan. Saking kakak persamaan nih Pak, niku tidak bisa dihitung. Bahkan di Yaman menikah enten seorang nabi yang makamnya ada di negeri Yaman, namanya Nabi Hud. Niku tiap tahun dihauli Pak. Habib Umar bin Hafid, beliau yang memimpin saat ini. Belum lagi kemudian di negeri Mesir, tambah kathah beliau. Dan mereka hampir para ulama Syekhul Azhar niku selalu dihauli dulu. Berarti sekali lagi amaliyah kula kali panjenengan di Indonesia menika yang kemudian menghauli para almarhum, enten dalil hadisnya wa riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah bersedekah atas nama istri beliau sebagai bentuk kecintaan beliau kepada istri, ternyata diamalkan oleh banyak para ulama, tidak hanya para habaib tetapi juga para masyayikh Al-Azhar, para ulama yang ada di negeri Syria.
dan beberapa negeri muslim lainnya. Fahim tuh? Niki kampung tapi kok kadang ngerti ilmu sorof. Ketika kulo tanglet fahim tuh jawabannya fahimna. Berarti kan kata sing mondok nih. Kulo tes malih ilmu sorof dan ilmu riyen teng pondok nek enten kalimat antum digantina fahimtum Palestina Filipina Argentum kalah kali Arab Saudi Barcelona Messi kan Argentina dia saking Barcelona kalah kali Arab Saudi. Real Madrid pun di bukan yang tasrifan ini Real Madrid kan. Maradona tapi lawas semua pututnya yang tersama ini Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya sepindah balik nopo ingkang kula kali panjenengan amalkan khususnya dalam pertemuan untuk menghauli Abah Haji Alawi menikah. Sekali lagi enten runtutan dalil dan enten runtutan kesejarahan yang sudah diamalkan oleh para ulama kulo kali panjenengan ngantos hari ini, dan kulo kali panjenengan mengajarkan kepada anak cucu agar mereka kemudian kelak ketika giliran kulo kali panjenengan sampun tilar dunyo, mereka yang akan melanjutkan mendoakan, menghauli dan amalan-amalan lain yang telah kita terima dari para ulama. Monggo selawatan. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil fatihah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niku nomor setunggal, nomor kali sampai nomor pinter nih 5. dalam. Tapi bukan usaha nomor-nomoran Pak, sebab saat ini kata Piala Dunia Pak wadah istiqlal nih buatan kula buatan ahli masalah buatan loh. Saat panjenengan ziarah ke makam orang tua, panjenengan mau senopo dalam mau yasin gitu. Wow dan mereka enten tahlil. Panjenengan yasin apal nopo boten? Apal ini enten sing mimpin. Nek pas boten enten sing mimpin, wa ayatul lahum terus imami watu niku bingung. Iki wa ayatul lahum sing endi niku? Afala yashkurun. Karena saat ziarah teng kuburan niku piyambakan, kuburane agak sepi, langsung Pak. Afala yashkurun sinten wingking niku sing diwaca. Demi mempersingkat waktu Mas. Kenapa kulo kali panjenengan teng pundi-pundi kok sampai membaca surat Yasin? Sampai nuwun sewu. Dulur-dulur salafin ini kok menuduh kita orang NU itu Qur'annya cuma surat Yasin. Karena di kuburan sing enten surat Yasin, malam Jumat yang diamalkan surat Yasin, sing diapal surat Yasin, di depan orang yang akan wafat surat Yasin, lah kok ten pundi-pundi surat Yasin. Mereka niki menuduh kulo kali panjenengan Qur'annya cuma surat Yasin. Mereka niku dulur-dulur kita niki sering berasumsi. Lalu asumsinya niki yang dia komentari. Padahal kan realitasnya boten ini. Kulo kali panjenengan Qur'annya tetap 114 surat. Salah satunya Yasin. Kenapa tiang NU kemana-mana kok surat Yasin? Sebab hadis yang berkaitan dengan orang wafat pancen surat Yasin. Imam Abu Dawud wonten kitab Sunan Abi Dawud
kitab Sunan menika Pak adalah kumpulan hadis yang berdasarkan bab fikih. Niku disebut as-sunan, jamaknya lafaz as-sunnah. Dimulai dari bab wudu, bab air, persis kali kitab fikih menika. Enten Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Sunan Bonang kok boten enten. Sunan Giri kok boten enten. Oh niku benten malih nek niku. Niku sunan dalam bahasa Jawa. Nopo? Susuhunan. Orang yang ditokohkan, orang yang dijadikan panutan. Terus boten sami. Tetep kula kaliman jenengan alhamdulillah menerima Islam melalui jalur wali songo. Tapi niki dalil menika enten ten kitab Sunan Abi Dawud. Ten mriko Makil bin Yasar seorang sahabat menika beliau menyampaikan hadis bilih dawuhipun Nabi iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah untuk orang-orang mauta surat Yasin di dekatnya. Nah, sejenak kula jelaskan ini. Kata-kata mauta niku ulama memiliki banyak penafsiran. Pertama, enten namanya Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban niki menafsirkan al-mauta ay man hadaratul maniyah. Mauta yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang akan wafat. Maka bacakan surat Yasin di dekatnya. Maka nih, kula kali panjenengan, kalau ada di antara kakek kita, ada orang tua kita yang sampun nafasnya berat, mata sampun terpejam, mulut sampun terbungkam, bacakan Yasin di dekatnya. Karena berdasarkan hadis niki yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hibban, bacaan Yasin niku untuk orang yang akan wafat. Hadis niki diperkuat dengan amalan seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Haris As-Sumali. Ketika beliau menjelang wafat, ketika dijenguk oleh kalangan tabi'in, beliau minta dibacakan surat Yasin. Sepindah malih penjelasan niki enten dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Oh berarti saat kula kali panjenengan ada orang yang akan wafat, dibacakan surat Yasin, niku enten dalil hadisnya, sahabat mengamalkan, di mazhab kita dianjurkan. Lalu apanya yang bid'ah? Dulu diamalkan, dulu tidak bid'ah, kok nembe sak niki dikatakan bid'ah? Hadza minal kasibin, kaset gitu. Bahasa Arabnya kaset mau Pak? Kasibin. Riyan pun diamalkan. Tetapi Imam As-Suyuti, enten kitab beliau namanya Syarh Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Enten malih Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkir dan beberapa ulama yang lain, beliau niku dawuh al-mauta jam'u mayyit. Mauta itu lafaz jamak dari kata-kata mayyit. Maka kata beliau al-haqiqah fil mayyit wal majaz fil muqtadar. Hakikatnya surat Yasin niku dibacakan untuk orang yang sudah wafat. Makanya kula kali panjenengan berdasarkan penafsiran As-Suyuti, penafsiran Imam Al-Qurtubi, ketika ziarah kubur ataukah ketika kemudian menghadiahkan bacaan pahala Quran, kenapa kok surat Yasin? Karena memang hadisnya menika berbunyi mauta. Mauta menika para ulama mengarahkan kepada orang yang sudah wafat. Sekali lagi Pak, saat kula kali panjenengan ziarah kubur membaca Yasin, ketriyen sampun diamalkan. Kula kali panjenengan dari rumah yang membaca Yasin ditujukan kepada almarhum, dulu boten bid'ah. Lah kok nembe sak niki dikatakan bid'ah? Hadza minal apa? Kasibi. Kasibi itu bahasa pun ini. Dalam kok semerep nek betul niki
keranten enten rotok meturo nih Abah Alawi niku saimut kula dia kali abad kula nek ngomong jauh-jauhan di bahasa Madura. Terusnya ada santri Madura Pak. Riyen kasih zaman kapal, kasih zaman sepur. Santri Madura niki mondok ke Jakarta. Tidak sampai 3 bulan sampun kepanggil liburan Maulid. Ketika mau pulang, 3 santri dari Madura niki sampun bergaya mereka berjanji ketika sebelum pulang. Dul, laku mun mulai cak Madura dul. Besok kalau kita pulang di kendaraan jangan pakai bahasa Madura. Pakai apa? Pakai bahasa Arab. Ampun. Begitu di atas kereta di keramaian orang, 3 santri yang sebenarnya belum fasih dan belum begitu pandai berbahasa Arab nekat Pak berbahasa Arab. Yang pertama ditanya, ya akhi min aina anta? Tretan pundi griyane panjenengan? Yang pertama menjawab, ana minal kamal. Saking pundi Pak? Saking kamal. Cedek lagi kan gitu. Sing sepuh-sepuh insyaallah menani nih Pak. Menani dermaga kamal nih. Karena kamal niku bahasa Arabnya enten. Kamal. Sing nomor kali niki ditanya, ya akhi min aina anta? Sing nomor kali mau protok mikir niki. Tapi semerap bahasa Arabnya. Ya akhi min aina anta? Saking pundi sampai? Nomor kali menjawab, ana minal balighah. Saking pundi Pak? Belega. Balighah. Belega. Sanes Belgia, sanes. Belega. Sebab yang Madura niku kadang ngaku dari Brunei Pak. Dari mana? Dari Brunei. Padahal Brunei Pak. Brunei tapi ngaku Brunei. Sing nomor 3 niki sing bingung. Ya akhi min aina anta? Saking pundi panjenengan? Bingung niki Pak. Aduh, apa bahasa Arab kampung baru ini? Apa ini bahasa Arabnya kampung saya? Ya akhi min aina anta? Dari jawab, setunggalnya Pak. Ya akhi min aina anta? Pun akhirnya nekat sak metu nih. Ana minal turjaun. Saking pundi Pak? Saking coba. Tentu enten Pak. Sederek kula enten paman kula namine Radullah niku Curug Porok kecamatan iki kecamatan Torjum. Tapi nek enten mriki tiyang sing Torjum sing sae Pak mriki Pak. Nek kula di samping enten kula niki rada enten turjan Pak. Napa turjan? Tur-tur turjan Pak. Niki sing ngertos namung Madura niki Pak. Tur-tur turjan niku. Koyoke wonge lemes tapi doyan. Bukti anak limo. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pada intinya kula kali panjenengan ingkang sampun melampaui haul untuk orang tua yang diantara rangkaiannya menika adalah berkaitan dengan membaca surat Yasin. Sekali lagi enten dasar dalilnya, enten dalil ingkang kepriyen sampun kula kali panjenengan adol. Terakhir, ranten niki enten tema maulidnya. Niki asli ini sampun bulan nopo niki. Dalam Rabiul Akhir sampun mantun nih. Tadi malam Jumat, kalau ini malam 1 Jumadal Ula. Berarti saat ini malam yang ketiga. Kok enten maulid Nabi? Ten pun di riwayatnya, ten kitab Barzanji. Ten kitab Barzanji ten beliau dijelaskan. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi ma lahat kawakib ala mad khairi salatullahi ma lahat kawakib ala mad khairi
walau anna amilna, di riwayat ini walau anna sa'aina kulla yaumin, andaikan tiap hari kula kali panjenengan mengamalkan maulidan li Ahmad, tiap hari melaksanakan maulid, tidak harus Rabiul Awal, tidak harus tanggal 12, tapi kapan mawon, selama isinya meniko adalah membaca sholawat, selama isinya meniko adalah mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah, selama isinya adalah mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah, setiap hari ini betul masalah. Tetap sekali lagi pulau kali panjenengan pengistilahan maulid Nabi kapan mawon ansar. Andaikan nanti sampun masuk bulan Rajab kok tasih enten maulid Nabi, bukan masalah. Karena hakikatnya sama. Baik yang dilakukan ketika tanggal 12 Rabiul Awal, ketika yang dilakukan selama di bulan Maulid, dan ketika rangkaian-rangkaian yang lain, hakikatnya adalah sama dan niku tidak ada batasan waktu, kapanpun tetap diperkenankan dan diperbolehkan. Keranten niku wau sing ringgingan tunggal Pak, niki pun loro-loro nih. Keranten niki pun loro-loro nih, maka kula boten saged meneruskan, dan keranten wau MC sampun ditutup dengan salam, berarti labudda niki, berarti apa namanya, mau tidak mau pancen harus ditutup dengan doa. Pertama untuk almarhum Abah Haji Alawi dan keluarga beliau dengan Umi Hajjah Siti Fatimah, dan mungkin dari keluarga beliau putra putrinya yang wafat, semoga mendapatkan ampunan dari Allah, dan yang masih hidup semoga diberikan sehat walafiat dan juga kelancaran rezeki dan juga kemanfaatan ilmu. Bagi keluarga Pulau Kaliman dengan sedoyo juga dengan keberkahan dari Maulid Nabi dan juga keberkahan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, kalian Allah disisihkan rahmatnya untuk kemudian para keluarga kita yang di alam kubur mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wa usulil maqbul bijahi Rasul. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal wa awsil thawab ma qara'na min surati Yasin wa surati Al-Ikhlas wa awli surati Al-Baqarah wa khatimatiha wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallayna hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya wa syuhada wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in wa jami' masyayikhina wa jami' muassisin bi jami'ati nahdatil ulama wa jami' ahli silsilatit tariq al-mu'tabarah wa jami' abaina wa ummahatina wa khususan ila hadrati Al-Hajj Haji Alawi wa zawjatiha wa jami' qarabatihi wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alhum jannatan maswahum. Allahumma la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma rabbana wa ilahana wa sayyidana rabbana la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la tiflan illa aslahta wa la rizqan illa wasa'ta wa la maradan illa shafaita wa la rahiman illa wasaltaha wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya mudabbir dabbir ya muyassir yassir sahhil lana kulla 'asir fa inna taysira kulli 'asir 'alayka yasir ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir ma nahtaju ilayka kathir wa bihi khabir wa basir bi jahi nabil bashir ala ma rabbil maqadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saking kula kitab semanten wonten kalebatan nyuwun kangge pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.